mengalir kuasa dari tempat tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mari buka hati bersama-sama, katakan Bapa Kau, Bapa Kau. Seruan Tuhan, seruan hatiku. Kau tak pernah meninggalkan kami, tak pernah Kau lepaskan, amin, dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, thank you Jesus, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mari bersama-sama mengalir kuasa dari tempat tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus yang pegang teguh. Katakan bersama-sama, ku rindu Tuhan, ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran. Mari bersama-sama, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Katakan Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Mari angkat tanganmu saudara, katakan bersama-sama, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja, amin, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Yang percaya mari bersama-sama katakan, ku rindu Tuhan, ku rindu. Mari jemaat Tuhan angkat suara bersama-sama. Amin. Bukan karena kekuatanku, bukan dengan kuatku, namun
Kau, amin, yang ku pegang teguh. Mari sama-sama katakan, Engkaulah, Engkaulah Tuhan, Engkaulah, amin. Berdaulat atas hidupku, berserah mari sembah Dia, katakan sama-sama, Engkaulah, Engkaulah Tuhan, Engkaulah berdaulat. Terima kasih Tuhan, Engkau Tuhan kami yang hidup, Engkau Tuhan yang ajaib bagi kami Bapa. Kami mau berserah, amin. Mari dengan iman katakan, Engkaulah, Engkaulah Tuhan, Engkaulah, Engkaulah Raja berdaulat atas hidupku, berserah, amin. Sekali lagi bersama-sama, Engkaulah, Engkaulah Tuhan. Terima kasih Bapa, haleluya. Berdaulat, berdaulat. Ajar kami berserah Tuhan kepadamu ya Bapa. Ku berserah, ku berserah baru. Mari kita sembah Dia. Mari sembah. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Mari bersama-sama, mari angkat penyembahan saudara. Mari bawa doa-doa saudara di hadapan Tuhan malam hari ini. Bawa penyembahan yang terbaik di hadapan Allah. Syakara bayara shirererererere. Haleluya. Sungguh hanya Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkau Allah yang berdaulat atas hidup kami Tuhan. Biarlah kami mau berserah hanya kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, amin, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa dengan iman ku terima kemenangan. Mari angkat tangan saudara,
kuasanya. Ku terima kemenangan, kemenangan darimu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Mari angkat suaramu. Aku punya Tuhan yang besar. Oh, yeah. Dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan, kemenangan darimu. Jemaat sama-sama dengan iman. Aku punya Tuhan yang besar. Amin. Dan sanggup menggenapi. Amin. Imanku bersepakat percaya. Ku terima sekarang kemenangan, kemenangan darimu. Ku terima sekarang. Ku terima sekarang. Ku terima sekarang kemenangan, kemenangan darimu. Katakan amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Beri sorak-sorak bagi Yesus. Terima kasih, Engkau Tuhan yang besar, Engkau Allah yang hidup bagi kami. Terpuji namamu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, mari bersama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan bagi Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Saudara bersuka cita malam hari ini, yang bersuka cita katakan amin. Mari angkat tanganmu bersama-sama di hadapan Tuhan. Tuhan memberiku kegiatan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru, minyak yang baru dicurahkan. Serukan haleluya. Ku bersorak. Tepuk tangan sama-sama. Wah. Haleluya. Ku terima janji Allah. Amin. Bagi kau Yehuda. Mari umat yang berdoa, umat yang berdoa, ya, memuji dan menyembah. Inilah saatnya, inilah saat yang dinanti. Firman Allah kan digenapi. Ku lihat berdua yang kencang, yang melanda seluruh bumi. Jemaat Tuhan sama-sama, ku terima janji Allah, ya, bagi kaum Yehuda, umatnya, umat yang berdoa, ya, memuji dan menyembah. Saudaraku sama-sama katakan, inilah saat yang dinanti. Firman Allah kan digenapi, ya, ku lihat berdua yang kencang, yang melanda seluruh bumi. Lambaikan tanganmu bersama-sama. Tuhan memberiku kegitaan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Mari tepuk tangan sama-sama. Haleluya. Sekali lagi katakan, ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umatnya, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saatnya, inilah saat yang dinanti. Firman akan digenapi.
sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Oh, haleluya, ku bersorak, Tuhan memberiku kegembiraan dan sukacita. Amin, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak, Tuhan memberiku kegembiraan. Semuanya, minyak yang baru, curahkan kanan kiri saudara, buka belakang. Haleluya, sekali lagi. Ya, Tuhan memberiku kegembiraan dan sukacita. Amin, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Iya, haleluya. Yang bersukacita katakan amin. Berikan salam kanan kiri, buka belakang saudara, katakan bersukacita, bersukacita senantiasa. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Iya, saya membuka kesaksian. Mungkin ada dari Bapak Ibu Saudara malam hari ini yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan, ada yang mau bersaksi. Haleluya. Halo, ada yang bersaksi malam hari ini? Puji nama Tuhan. Saksi ya. Gimana? Ada yang bersaksi malam hari ini? Cenap, gini bersaksi. Iya. Ya, puji nama Tuhan ya. Kita percaya kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang hidup. Sekali lagi, ada yang mau saksi malam hari ini? Iya, sebelum kita akan terima firman Tuhan malam hari ini yang sungguh boleh memberkati setiap kita. Haleluya. Baik, kalau tidak ada, siapkan hati kita sama-sama malam hari ini untuk kita akan terima firman Tuhan yang sungguh boleh memberkati kita. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita yang luar biasa. Tuhan, terima kasih buat malam hari ini. Kami percaya Kau hadir di tengah-tengah kami. Jika Roh Allah hadir di tengah-tengah kami, kami percaya kuasa-Mu yang ajaib itu senantiasa menyertai setiap kami. Kuasa-Mu yang tanpa batas sanggup memulihkan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya masalahku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepada-Mu yang membelah laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau berbuat mujizat sejati. Di dalam kelemahanku, amin, sempurna kuasa-Mu, ya, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah, amin, kepada-Mu. Angkat tangan-Mu yang membelah laut, yang teduhkan badai,
terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati yang membelah, lalu yang terduka, bahkan yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Mari jemaat Tuhan sembah Dia, katakan yang membelah, yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu, oh, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Yang membelah, lalu yang terduka, ada yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Mari kita bangkit berdiri bersama. Yang membelah, lalu yang terduka, ada yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Oh, Kau pembuat mujizat sejati. Tuhan, biarlah segala pujian penyembahan kami boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Sebentar Tuhan, kami rindu mendengarkan sabda-Mu. Mari Roh Kudus Engkau ambil alih, sucikan, kuduskan setiap kami Tuhan, layakkan kami. Bapa, mari Roh Kudus Engkau yang ambil alih, berbicara Roh Kudus, taruh apa yang menyelisih hati-Mu dalam lidah bibir hamba-Mu. Tuhan, Ku sampaikan kepada umat-Mu. Bapa, mari Roh Kudus Engkau sucikan, kuduskan ruangan ini. Kami bersatu hati Bapa. Setiap kuasa-kuasa kegelapan, roh jahat, tipu daya iblis yang akan mengganggu jalannya ibadah, kami patahkan hanya di dalam nama Yesus. Sucikan, mari Roh Kudus Engkau ambil alih. Berbicaralah Kudus. Kami siap mendengar. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Sembunyikan Tuhan hamba-Mu di belakang salib-Mu. Urapi Tuhan hamba-Mu, karena hamba-Mu gak bisa apa-apa tanpa Engkau. Terima kasih. Mari Roh Kudus, berbicaralah. Kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom. Terima kasih Ibu Natali yang sudah memberikan kesempatan hari ini pada saya untuk boleh sharing firman Tuhan. Saudara, hari ini temanya firman Tuhan adalah respon yang benar dalam menghadapi masalah. Saudara, ketika kita ikut Tuhan, bukan berarti apa yang kita inginkan itu selalu kita dapatkan. Bukan berarti semuanya itu berjalan lancar, ya, mulus. Enggak, saudara. Ketika kita ikut Tuhan, tetap ada masalah, tetap ada tantangan yang harus kita hadapi. Sekalipun mungkin kita ini
sudah bekerja keras, ya. Kita ini sudah merencanakan dengan matang. Mungkin kita ini sudah melakukan segala sesuatunya dengan baik. Tapi ada kalanya masalah itu tetap bisa terjadi dalam hidup kita. Karena ada hal yang terjadi itu di luar kendali kita. Beberapa waktu yang lalu, saudara, ada seorang ibu tuh datang kepada saya, ya, minta untuk doakan anaknya. Anaknya ini mengalami stres yang berat, ya, karena dia nggak bisa menerima dengan apa yang terjadi di dalam hidupnya. Ya, dia ceritakan bahwa sebenarnya ini usahanya anak ini tuh dimulai dengan membeli ya sebuah rumah yang sederhana, bangunan yang sederhana, kemudian direnovasi untuk dijual kembali. Nah, suatu kali anak ini membeli rumah itu di daerah Jawa Barat. Ya, sebetulnya rumahnya ini cukup besar, ya, cuman ya sederhana gitu ya. Nah, seperti biasanya anak ini rombak, direnovasi sampai rumahnya ini jadi rumah yang bagus, yang indah, yang siap dihuni. Dan singkat cerita, anak ini tuh sudah menemukan pembeli yang cocok dengan apa harga yang dia inginkan tuh sudah oke, sudah deal. Bahkan mereka ini sudah sepakat untuk datang ke notaris menentukan hari H, di mana untuk melakukan transaksi jual beli rumah. Kelihatannya semuanya itu baik-baik, saudara. Kelihatannya aman-aman aja. Tapi ternyata, saudara, 1 hari sebelum transaksi di notaris terjadi, ya, tiba-tiba di Jawa Barat itu terjadi bencana alam. Terjadi tanah longsor, saudara, yang menimpa rumah anak ini, sehingga habis dan otomatis transaksinya batal. Nah, karena itu anak ini marah sama Tuhan. Dia kecewa. Ya, dia katakan, "Loh, kenapa? Kok Tuhan izinkan itu? Aku mengalami kayak gini. Kenapa sih Tuhan itu nggak menolong? Kenapa kok Tuhan itu nggak meluputkan?" Bagaimana, saudara, dengan kita? Apa yang terjadi? Respon apa yang harus kita lakukan? Kalau misalnya ada masalah yang terjadi dalam hidup kita, apakah kita ini sama seperti anak itu? Apa kita marah sama Tuhan? Kita kecewa sama Tuhan? Atau kita menyalahkan orang lain? Atau menyalahkan diri kita sendiri? Nah, hari ini mungkin di antara kita banyak yang mengalami masalah. Entah itu masalah kesehatan. Mungkin dokter katakan bahwa saudara ini mengalami sakit penyakit yang berbahaya dan cukup serius. Atau ada di antara kita yang mengalami kesulitan ekonomi. Mungkin bisnis hari-hari ini nggak begitu bagus, ya, omsetnya turun, sepi penjualannya karena banyak saingan. Atau ada yang mengalami PHK. Sudah cari pekerjaan kesana kemari, belum dapat yang cocok. Bingung apa yang harus dilakukan. Kok rasanya jalan itu kok tertutup, kok bunyi semua. Bahkan pengeluaran terus berjalan, nggak ada pemasukan. Atau mungkin ada di antara kita yang saat ini mengalami masalah keluarga, mungkin masalah rumah tangga, atau ada yang mengalami masalah di dalam pelayanan. Ada begitu banyak masalah yang bisa terjadi dalam hidup kita, yang bisa membuat kita ini loh ketakutan, stres, bahkan itu bisa membuat iman kita ini goyah. Karena itu, saudara, mari malam hari ini kita sama-sama belajar gimana sih kita ini harus mempunyai respon yang benar seperti yang Tuhan mau, sehingga hidup kita ini mengalami pemulihan, sehingga kita ini bisa mengalami terobosan. Mari kita buka di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13, demikian firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Saudara, ayat yang barusan kita baca, ya, dikatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami itu pencobaan biasa yang nggak melebihi kekuatan manusia. Nah, itu artinya apa? Ketika Tuhan itu mengizinkan
kepada Tuhan. Ketika mereka mengalami masalah dan dalam hidupnya, mereka stres. Ya, mereka katakan, aduh Bu, gak kuat aku nyerah Ibu, aku gak sanggup. Ya, bahkan mereka ini bisa meninggalkan imannya. Kenapa saudara? Hal ini kenapa bisa terjadi? Padahal firman Tuhan kan katakan, pencobaan itu biasa, gak lebih kekuatan. Hal ini terjadi karena tidak imbang antara masalah dengan kekuatan iman kita. Gak sebanding antara masalah dengan kekuatan kita. Masalah yang terjadi dalam hidup kita itu sebenarnya ada dua. Yang pertama, memang Tuhan izinkan untuk kita alami. Yang kedua adalah karena kesalahan kita sehingga terjadi masalah. Nah, kalau Tuhan itu mengizinkan masalah itu terjadi dalam hidup kita, kita ini pasti bisa menanggungnya. Karena nggak lebih kekuatan kita. Ada Tuhan yang selalu menyertai kita. Tetapi Tuhan izinkan masalah terjadi dalam hidup kita. Tuhan itu nggak punya maksud jahat kepada kita, saudara. Misalnya, supaya hidup kita ini susah, supaya hidup kita sengsara. Enggak, saudara. Karena rancangan Tuhan atas hidup kita itu selalu yang terbaik. Rancangan Tuhan itu damai sejahtera, bukan kecelakaan, tetapi masa depan yang penuh dengan harapan. Asalkan apa? Ya kita ini harus masuk dalam rancangan Tuhan. Kita harus melakukan apa yang Tuhan mau, sehingga janji Tuhan itu bisa tergenapi dalam hidup kita. Nah, Tuhan izinkan masalah itu terjadi dalam hidup kita, karena Tuhan itu ingin membentuk setiap kita ini supaya mempunyai karakter seperti Kristus. Jadi melalui masalah yang terjadi dalam hidup kita, itu bisa mengikis sifat-sifat kita, karakter kita yang gak baik. Tuhan kikis melalui masalah, Tuhan ubahkan. Yang mungkin semula kita ini mungkin orang yang sombong, orang yang keras, ya. Mungkin kita pemarah. Tuhan tuh bisa ubahkan melalui masalah yang terjadi dalam hidup kita, sehingga kita ini jadi orang yang lembut, ya, orang yang sabar, penuh kasih, sehingga hidup kita ini jadi berkat bagi banyak orang. Hidup kita ini memuliakan Tuhan. Nah, saudara, seringkali ya, ketika kita ini hidup kita ini baik-baik aja, seringkali kita jauh dari Tuhan, kita melupakan Tuhan. Makanya Tuhan itu izinkan ada masalah terjadi di dalam hidup kita. Karena sebenarnya Tuhan itu ingin setiap kita ini mengalami Tuhan. Tuhan ingin setiap kita itu mengenal Tuhan itu secara pribadi, ya. Bukan mengenal Tuhan itu dari kata orang. Tuhan juga ingin, ya, ketika kita itu mengalami masalah, ya, kita datang kepada Tuhan, sehingga kita itu tahu, siapa Tuhan yang kita sembah, siapa Tuhan Allah kita ini, Allah yang dahsyat. Nah, ketika kita dekat dengan Tuhan, kita mengenal Tuhan kita, dan ketika kita ini mengalami pemulihan, kita ini bisa jadi saksi, ya. Kita bersaksi ke orang-orang, kita bisa menguatkan orang yang mengalami masalah, sehingga hidup kita ini berdampak dan memuliakan nama Tuhan. Memang saudara, ketika kita mengalami proses itu nggak mudah, nggak gampang, penuh dengan air mata. Tetapi Tuhan itu selalu menyertai. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Ada Tuhan yang selalu menolong kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita tuh jatuh, apalagi sampai tergeletak. Memang ketika kita mengalami prosesnya, kelihatannya itu keadaan itu gak semakin baik, keadaannya itu kelihatan semakin buruk. Tapi percaya saudara, pada akhirnya itu akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Kita ingat Yusuf, ya. Yusuf ini dia ini dibenci sama saudaranya, ya, sampai dia ini dimasukkan dalam sumur, dijual sebagai budak. Yusuf juga pernah mengalami fitnaan. Dia difitnah sama istri Potifar sampai dia masuk penjara, ya, dia dilupakan orang. Ketika di dalam penjara, dia bisa mengartikan mimpi.
juru minuman raja, sampai dia ini kembali ke posisinya di istana. Tapi dia dilupakan. Apa yang dialami Yusuf ini gak gampang, saudara, berat. Tetapi Yusuf itu tetap kuat karena ada Tuhan yang selalu menyertai. Dan kita bisa lihat pada akhirnya hidup Yusuf ini jadi berkat. Jadi berkat bagi banyak orang. Hidupnya jadi berkat bagi keluarganya. Hidupnya jadi berkat bagi bangsanya. Karena itu saudara, mari hari ini kita renungkan masalah yang terjadi dalam hidup kita ini masuk poin yang mana? Apakah masalah kita itu memang Tuhan izinkan kita alami, atau karena kesalahan kita sendiri? Seperti itu saudara. Itu tadi adalah masalah kalau memang Tuhan izinkan kita alami, ya. Yang poin kedua saudara, yaitu ada masalah yang terjadi karena kesalahan kita sendiri. Misalnya kita salah memilih, kita salah memutuskan, ya. Mungkin hidup kita ini tidak benar, ya. Hidup kita tidak bijaksana, ya. Nanti ada konsekuensinya yang harus kita hadapi saudara. Ketika hidup kita ini nggak benar, misalnya bisnis kita ini nggak benar, bisnisnya nggak jujur, bisnisnya main tipu-tipu, mungkin ya, memalsukan izin usaha, memalsukan data pajak, ada konsekuensi yang harus kita hadapi. Ketika hidup kita ini tidak benar dan terjadi masalah di dalam hidup kita, Tuhan tidak akan pernah tolong kita saudara, kecuali kalau kita ini berbalik di jalan Tuhan, kita bertobat, kita nggak ulangi lagi, Tuhan itu pasti pulihkan kita. Hari-hari ini ada begitu banyak orang itu mengalami masalah yang terjadi dalam hidupnya. Sebenarnya itu karena kesalahan mereka sendiri. Sekalipun mereka ini nggak nyadari, ya seringkali mereka berpikir bahwa itu ujian dari Tuhan. Oh, ini pencobaan dari Tuhan. Misalnya saja saudara, masalah yang terjadi karena kesalahan kita sendiri di dalam kesehatan. Kita ini sudah lanjut umur, ya, mungkin sudah punya tekanan darah tinggi, ya, punya diabetes, tapi tetap aja nggak jaga kesehatan, nggak jaga pola makan, ya. Tetap makan yang manis-manis, makan gorengan, makan santan, ya. Misalnya makan sate kambing, makan durian, gitu. Makan es krim, sampai akhirnya kena stroke. Nah, ketika kena stroke, responnya apa? Marah sama Tuhan. Loh, ini kenapa aku kok diizinkan sakit Tuhan? Ya, oh, ini pencobaan dari Tuhan. Padahal itu bukan ujian dari Tuhan, tetapi itu masalah terjadi karena kesalahan sendiri. Atau juga contohnya ada masalah yang karena kesalahan kita sendiri saudara. Mungkin kita jadi mengalami kesulitan ekonomi. Contohnya apa? Kita berhutang. Nah, hutang ini bukan karena untuk memenuhi kebutuhan hidup, tapi untuk memuaskan hawa nafsu, menurut keinginan daging kita. Memaksakan, ya, memaksakan kehendak kita, karena kita ini hidup prestis, nggak mau kalah sama temannya, nggak mau kalah sama saudaranya, nggak mau kalah sama tetangganya, sehingga memaksakan ambil kredit bank, dan ujung-ujungnya apa? Kesulitan ekonomi. Saya teringat saudara, ada satu keluarga, ya. Semula keluarga ini tuh hidupnya rukun, harmonis. Suaminya ini bekerja di suatu perusahaan sebagai kepala cabang. Istrinya ini nggak kerja apa-apa, ya, hanya sebagai ibu rumah tangga biasa. Tapi hidupnya ini baik-baik aja, mereka rukun. Nah, suatu kali istrinya ini melihat saudaranya itu rumahnya dibangun di tingkat, jadi rumahnya bagus. Nah, istrinya ini pengen punya rumah yang bagus. Ya nggak ada salahnya sih saudara, punya rumah yang bagus nggak apa-apa. Ya mungkin setiap kita kan juga pengen ya punya rumah yang bagus, nggak apa-apa asalkan ada dana. Nah, keluarga ini sebenarnya nggak ada dana, tapi mereka memaksakan
sehingga mengambil kredit bank. Suatu kali saudara, di mana suami tempat dia bekerja itu perusahaannya mengalami kesulitan keuangan, yang akhirnya bangkrut, dan mau tidak mau suaminya ini di PHK. Nah, sejak itu suaminya bingung saudara. Kenapa? Karena kan pengeluaran jalan terus, pemasukan tidak ada, angsuran kredit jalan terus, nggak ada uang untuk bayar. Mereka stres karena setiap hari rumahnya didatangi sama debt collector. Bahkan mereka terakhir itu cerita, untuk bayar uang sekolah anaknya aja loh, mereka ini nggak bisa saudara. Mereka stres, di mana semula keluarga ini rukun, harmonis, tetapi karena hidupnya ini nggak bijaksana, nggak bisa memanage keuangan dengan baik, akhirnya apa? Kesulitan keuangan. Karena itu saudara, mari kita renungkan saudara, masalah yang kita alami itu apakah dari Tuhan atau karena kesalahan kita sendiri. Ketika kita ini sudah tahu, oh masalah yang kita alami ini masuk yang mana, biar setiap kita ini mau belajar, mempunyai respon yang benar seperti yang Tuhan mau, sehingga hidup kita ini dipulihkan, sehingga hidup kita ini mengalami terobosan. Mari saudara, kita buka di dalam Yakobus 1 ayat 5 sampai 6. Yakobus 1 ayat 5 sampai 6. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Saudara, kalau kita tahu bahwa masalah yang terjadi itu memang Tuhan izinkan, kita alami masalah. Mungkin kita hari-hari ini sudah capek, aduh kok gak selesai-selesai ya, kok muter aja di dalam masalah itu, kok kita ini kok belum mengalami pemulihan. Mari saudara, seperti firman Tuhan ajarkan, kita datang kepada Tuhan dengan iman, percaya kepada Tuhan, kita minta hikmat Tuhan. Jangan bimbang saudara, karena kalau bimbang kita tidak dapatkan apa-apa. Jangan batasi kuasa Tuhan, karena Tuhan itu sanggup dengan caranya yang ajaib, itu bisa membukakan jalan bagi kita, bisa menolong kita saudara. Mungkin hari-hari ini misalkan ada di antara kita yang mengalami kesulitan ekonomi, datang sungguh-sungguh kepada Tuhan saudara, percaya Tuhan sanggup memulihkan kita. Kita minta hikmat, bisa loh saudara, ketika kita sungguh-sungguh datang minta hikmat, Tuhan itu bisa tiba-tiba itu kasih hikmat sama kita. Tiba-tiba kita itu bisa dikasih ide-ide kreatif, tiba-tiba kita tuh bisa dapat hikmat sehingga menangkap peluang bisnis apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah kesulitan ekonomi ini, sehingga kita tuh bisa ada pemasukan, bisa memperbaiki ekonomi kita. Nah, ketika Tuhan itu sudah menolong kita, sudah menuntun kita, sudah bukakan jalan, kita harus tetap melakukan bagian kita. Kita harus hidup benar. Kalau usaha, ya usaha yang benar, yang jujur, sehingga usaha kita itu tetap diberkati Tuhan, sehingga hidup kita ini bisa jadi berkat bagi banyak orang saudara. Atau kalau mungkin ya di antara kita itu ada yang sakit, cari Tuhan sungguh-sungguh saudara, melekat sama Tuhan. Percaya ketika kita sungguh-sungguh melekat sama Tuhan, Tuhan itu bisa menuntun saudara. Ya mungkin Tuhan kasih hikmat, oh kamu sakit, datanglah ke dokter A. Tuhan bisa pakai dokter ini untuk menyembuhkan kita. Tuhan bisa pakai dokter ini untuk memulihkan kita. Jadi melalui dokter ini, mungkin melalui analisanya, ya, tindakan medisnya, obat-obatan,
bisa Tuhan pakai, Tuhan berkati, memulihkan kita, saudara. Nah, ketika Tuhan sudah tutup, kita tetap harus melakukan bagian kita juga. Mungkin dokternya katakan, oh pantangannya makanan yang nggak boleh ini, atau oh minuman yang nggak boleh ini. Ya kita ini harus taat, saudara. Supaya apa? Ya kita ini disembuhkan, dipulihkan. Atau kan sudah sembuh, supaya nggak kambuh lagi, saudara. Atau juga minum obatnya yang teratur, sehingga kita ini mengalami pemulihan. Jadi saudara, kalau kita saat ini tahu, oh masalahku ini memang Tuhan izinkan, jangan takut, saudara. Datang melekat sama Tuhan, pasti Tuhan tuntut, pasti Tuhan pulihkan. Asal kita ini loh melakukan bagian kita, hiduplah dengan ketaatan, melakukan bagian kita. Seringkali ya, banyak kali orang tuh gagal ketika sebetulnya Tuhan itu sudah tuntun, tapi gagal kenapa? Karena nggak taat, tidak melakukan seperti yang Tuhan mau. Kita buka lagi, saudara, ya, di Ibrani 12 ayat 1. Ibrani 12 ayat 1 ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Saudara, kalau kita saat ini tahu bahwa masalah yang terjadi di dalam hidup kita, oh itu karena kesalahan kita, jangan putus asa, saudara. Mungkin kita sudah melakukan dosa, melakukan perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, ya pasti ada konsekuensinya. Apa yang harus kita lakukan, saudara? Ya kita harus bertobat, kita minta ampun sama Tuhan. Jangan ulangi kesalahan yang sudah kita lakukan, tapi kita ini harus hidup dalam kebenaran, melakukan seperti apa yang Tuhan mau, sehingga terjadi pemulihan di dalam hidup kita. Bukan karena kurang tajam pendengaran Tuhan untuk mendengar doa-doa kita, mendengar jeritan kita, atau bukan karena kurang panjangnya tangan Tuhan untuk menolong kita, saudara. Bukan, tetapi yang menjadi penghalang itu adalah dosa kita. Karena itu kita ini harus meninggalkan dosa, jangan lakukan dosa, kita bertobat. Pasti ada pemulihan, saudara. Kalau kita ini, saudara, melakukan hal yang gak berkenan, apa yang kita tabur itu pasti kita tuai, pasti. Tetapi ketika kita ini berbalik di jalan Tuhan, Tuhan itu Allah yang penuh kasih. Kalau kita sungguh-sungguh ya mengikuti seperti apa yang Tuhan mau, hidup dalam kebenaran, pasti hidup kita ini dipulihkan. Kita bisa lihat contohnya Daud. Daud ini orang yang dikasih Tuhan, dia ini biji mata Tuhan. Tuhan itu penuh kasih. Tetapi kita juga harus ingat bahwa Tuhan itu adalah Allah yang hadir. Sekalipun Daud ini orang yang dikasih Tuhan, tetapi ketika dia itu melakukan perbuatan yang Tuhan tidak mau, ketika dia ambil Batseba, istri Uria, itu jahat di mata Tuhan. Makanya ada konsekuensi yang dihadapi. Anak yang dikandung Batseba akhirnya meninggal. Tetapi kita bisa melihat, saudara, ketika Daud ini bertobat, dia tahu, dia lembut hati, dia sadar ketika Tuhan menegur Daud melalui Nabi Nathan. Ya, dia bertobat, dia minta ampun sama Tuhan. Allah itu penuh kasih. Ya, ketika sungguh-sungguh bertobat, Tuhan tuh pulihkan. Kita lihat Daud, akhirnya Tuhan ganti, dikasih anak yang luar biasa, punya hikmat yang luar biasa, namanya Salomo. Nah itu, saudara, apapun masalah kita, mari kita sungguh-sungguh melekat sama Tuhan. Kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau. Kalau memang Tuhan izinkan masalah itu terjadi dalam hidup kita, kita melekat minta tuntunan Tuhan, melakukan bagian kita, sehingga hidup kita dipulihkan. Kalau kita tahu, oh masalahku ini karena kesalahan aku dosa, aku melakukan perbuatan yang Tuhan tidak mau, ya bertobat, jangan ulangi.
hidup dalam kebenaran, pasti Tuhan akan pulihkan. Saudara, saya juga pernah mengalami masalah, saudara. Tepatnya di tahun 2014 di bulan April, ya mungkin ada beberapa yang sudah mendengar ya, mungkin di tempat lain waktu saya khotbah, ya itu waktu itu suami saya divonis sama dokter mengalami kebocoran di tempat penampungan kotoran. Letaknya ini setelah usus besar. Akibat kebocoran ini, itu kan ada cairan yang keluar. Tapi karena yang bocor ini kan tempat penampungan kotoran, jadi otomatis kan banyak bakteri. Jadi cairan ini tuh bisa membentuk kayak terowongan gitu, saudara. Saluran-saluran baru yang bercabang-cabang sampai menembus ke permukaan kulit, dan itu keluar nanah. Suami saya itu sudah terbentuk 3 saluran baru yang menembus ke permukaan kulit. Dan maaf kata saudara, setiap kali suami saya ini selesai BAB, dia itu selalu demam. Dia nggak bisa ngapa-ngapain, saudara, cuma bisanya tidur berbaring sambil menahan kesakitan. Dia merasakan nyeri yang luar biasa. Dan dokter katakan satu-satunya cara untuk penyembuhannya dengan cara operasi, dan harus segera dilakukan operasi, karena kalau nggak dilakukan operasi bisa jadi kanker. Nah waktu itu di Indonesia ini nggak bisa, saudara, untuk lakukan operasi itu karena cukup sulit dan cukup kompleks. Nah, dokter ini mempunyai satu pasien yang punya sakit yang sama persis dengan suami saya, cuma dia lebih ringan. Pasiennya ini mengalami kebocoran itu sudah terbentuk 1 saluran baru yang menembus kulit. Ya. Ini masih terbentuk 1. Kalau suami saya kan sudah 3, ya lebih parah, saudara. Pasien ini sudah mencoba untuk operasi di Malaysia, tapi gagal, tetap bocor, saudara. Nah karena itu dokter itu menyarankan supaya suami saya ini dioperasi di Singapura. Tapi dokternya nggak tahu dokter mana yang harus dituju, ini nggak tahu. Dia nggak bisa ngasih referensi dokter. Jujur saudara, ketika saya mendengar itu semua, saya ini juga mengalami ketakutan. Saya juga mengalami kebingungan. Bagaimana nggak takut, saudara? Dokter itu katakan ini harus segera dioperasi. Kalau nggak segera dioperasi, jadi kanker. Operasinya harus di Singapura. Tapi nggak tahu dokter mana yang harus dituju. Nggak ada referensi dokter. Dan yang pasti, saudara, kalau operasi di Singapura, yang pasti biayanya itu sangat mahal. Yang saya lakukan, saudara, saat itu saya hanya menangis di bawah kaki Tuhan. Saya minta belas kasihan Tuhan. Saya sungguh-sungguh cuma mengandalkan Tuhan. Dan saat itu Tuhan katakan, aku yang akan berjalan di depanmu. Dan singkat cerita, saudara, ya, hanya dengan iman, percaya sama Tuhan, dan pegang janji Tuhan, akhirnya suami saya itu dioperasi di Singapura. Tetapi saudara, setelah selesai operasi, itu ternyata dibutuhkan kesabaran dan ketelatenan yang ekstra. Karena pada umumnya itu kan kalau operasi, lukanya itu kan pasti dijahit. Nah kalau suami saya ini enggak, dibiarkan terbuka. Ya memang gitu caranya. Jadi otomatis kan rentan kena infeksi. Dan proses penyembuhan lukanya ini butuh waktu yang lama. Jadi otomatis bolak-balik ke Singapura, saudara. Ya, masih diamati ini bocor atau enggak. Setelah operasi yang pertama, beberapa bulan kemudian bocor lagi, saudara. Akhirnya operasi yang kedua. Setelah operasi yang kedua, berapa bulan lagi bocor lagi, saudara. Akhirnya operasi yang ketiga. Dan singkat cerita, tahun 2016 dokter menyatakan suami saya sembuh. Saudara, saya bisa melewati ini semua itu hanya karena kekuatan Tuhan. Saya bisa menjalani proses selama kurang lebih 2 tahun. Gak
perjuangan, tetapi Tuhan itu selalu menyertai. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Sebenarnya ketika kita ini datang ke Singapura, Tuhan itu sebetulnya sudah menuntun saudara. Kita bisa menemukan dokter yang pas, yang tepat, yang ahli di bidangnya. Sehingga sebetulnya setelah operasi yang pertama, sebetulnya sudah nggak bocor saudara. Dan biasanya kan kalau kita ke dokter ya, dokter itu kan mesti memberitahu, oh makanan yang bagus ini yang harus kita makan supaya cepat pulih. Oh jangan makan ini ya, pantangannya ini supaya nggak kambuh. Nah, waktu itu dokter katakan nggak boleh makan daging. Ya mungkin namanya suami saya ini mungkin sudah berbulan-bulan nggak makan daging ya saudara. Mungkin kepingin. Nah suatu kali Dewi melanggar saudara. Malam ini makan daging, besok paginya itu bocor saudara. Ada kalanya ya, Tuhan itu izinkan masalah itu terjadi dalam hidup kita. Karena Tuhan itu ingin membentuk karakter kita. Dan saya tahu ya, Tuhan izinkan saya mengalami ini semua karena Tuhan itu ingin membentuk karakter saya supaya saya ini menjadi pribadi yang kuat, lebih mengandalkan Tuhan, lebih mengasihi suami, dan jadi bisa jadi teladan bagi anak-anak. Ketika Tuhan itu sudah menolong, ya, ketika Tuhan sudah menyertai, ketika Tuhan itu sudah bukakan jalan, tetap saudara, ada bagian yang harus kita lakukan. Kita ini harus hidup dalam kebenaran, harus hidup dalam ketaatan. Kita harus mengikuti proses seperti apa yang Tuhan mau, sehingga mujizat itu terjadi dalam hidup kita. Waktu itu saudara, Tuhan itu cukupkan semua biaya-biaya. Tuhan cukupkan sehingga saya ini tidak sampai berhutang sedikit pun. Dan sungguh ajaib saudara, operasi yang kedua itu saya dapat free. Ini kalau bukan pertolongan Tuhan, bukan karena kemurahan Tuhan, itu nggak mungkin terjadi saudara. Ini kejadiannya di Singapura. Dokter saya nggak kenal, nggak ada yang kasih referensi. Jadi ini sungguh Tuhan itu sanggup memulihkan apa yang nggak pernah kita pikirkan, nggak pernah kita dengar, nggak pernah timbul dalam hati. Tuhan itu sediakan saudara. Dan Tuhan itu juga kasih penghiburan kepada saya. Ya waktu itu anak saya yang kecil masih SD, mau masuk SMP, ya dia bisa mendapat capres saudara, sehingga akhirnya meringankan biaya masuk sekolah. Saudara, biarlah setiap kita, ya, kita ini mau taat, hidup dalam taat, kita harus mempunyai respon yang benar, saudara. Ketika kita ini mempunyai respon yang benar, hidup kita ini dipulihkan. Tetapi ketika kita ini enggak mempunyai respon yang salah, saudara, kita berputar-putar terus dalam masalah itu, kita enggak akan dipulihkan. Seperti itu, saudara. Jadi sesulit apapun, saudara, masalah yang kita hadapi hari ini, punyailah respon yang benar. Jangan marah sama Tuhan, jangan kecewa sama Tuhan, karena itu nggak akan menyelesaikan masalah, tetapi membuat prosesnya itu lebih panjang. Hidup kita itu semakin susah. Berat apapun masalah yang kita hadapi, mari saudara, jangan putus asa, jangan lari dari masalah, jangan menyerah, jangan meninggalkan iman kita saudara, tetapi kita harus hadapi bersama Tuhan. Ketika Tuhan itu sudah menuntun kita, kita harus tetap melakukan bagian kita. Kita harus hidup dalam ketaatan. Pasti ada mujizat terjadi saudara. Biarlah setiap kita hari ini, ketika kita sudah sama-sama belajar, di mana Tuhan sudah menuntun kita, apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi masalah, kita mempunyai respon yang benar saudara. Firman hari ini saya nggak berpanjang, tapi saya berdoa
Biar setiap kita yang hadir di sini, kita mempunyai respon yang benar, sehingga kita ini mengalami pemulihan, sehingga kita mengalami terobosan. Mau saudara hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau? Demikian firman Tuhan. Waktu dan kesempatan saya kembali. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang Engkau sudah berikan kepada kami. Mari Roh Kudus, Engkau memberikan kekuatan kepada setiap kami. Tuntun kami Tuhan, berikan kami kemampuan, ajar setiap kami Tuhan mempunyai respon yang benar ketika ada masalah di dalam hidup kami, sehingga benar-benar Tuhan kuasa-Mu nyata di dalam hidup kami. Mari Roh Kudus, Engkau ambil alih. Biar setiap kami Engkau berikan hati yang taat, mau menurut seperti apa yang Engkau mau. Terima kasih ya Bapa, buat lawatan-Mu, kehadiran, penyertaan-Mu pada setiap kami. Terima kasih Tuhan. Biar segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita berikan tepuk tangan. Mengucapkan terima kasih kepada Ibu Magda yang sudah menjadi semburan berkat bagi setiap kita buat firman Tuhan yang telah disampaikan pada malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Berapa banyak saudara diberkati oleh firman Tuhan malam hari ini? Boleh lambaikan tangan, memberikan tepuk tangan sekali lagi untuk kemuliaan Tuhan kita. Kita akan memberikan persembahan syukur kita bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Sebab itu kami mohon Ibu Yuyun untuk bisa berdoa bagi persembahan yang akan kita berikan malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus atas ibadah yang sangat memberkati hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus yang menyertai kami akan membuka semua apa yang telah Ibu Magda sampaikan, sehingga kami mempunyai respon yang benar setiap menghadapi masalah. Dan kini Tuhan, pada saat ini kami ingin memberikan apa yang terbaik yang kami punya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Atas segala kemurahan dan kebaikan Engkau selama ini, kami akan berikan terbaik. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan mengembalikan lipat kali ganda atas berkat yang telah Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kini kami akan berikan persembahan terbaik. Haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Mari kita memberikan persembahan yang bersyukur. Berbahagialah orang yang takut padamu. Berbahagialah orang yang setia padamu. Ia akan menikmati hujan berkat-Mu hari ini, esok, selamanya. Katakan sama-sama. Curahkan berkat-Mu, curahkan mujizat-Mu, curahkan kerahasiaan-Mu di dalam hidupku. Curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku, amin. Curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Dengan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita. Baik, puji Tuhan, malam hari ini kita akan bersama-sama satukan hati kita. Kita mau berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kita. Kami mohon yang terkasih Ibu Ayla untuk bisa memimpin kita di dalam doa syafaat bagi bangsa dan negara kita malam hari ini. Kita berdoa.
Indonesia ada di hati-Mu. Tuhan, Kau sendiri yang memilihkan pemimpin yang terbaik buat kami. Bahkan kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi, kami percaya semua itu ada dalam rancangan Tuhan yang sempurna. Tuhan, kami percaya Tuhan, kami tidak mau melihat dengan mata jasmani kami tidak mau mendengar hoak-hoak apapun Tuhan, tapi kami hanya berserah penuh Tuhan. Dengan hati kami bawa bangsa kami membawa pemimpin bangsa kami minta yang takut akan Tuhan, yang penuh dengan hikmat Tuhan, yang benar-benar mempunyai hati untuk kemajuan bangsa ini, bukan untuk ketamakan mereka pribadi Tuhan. Kami percaya Indonesia akan dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Kami minta api kebangunan rohani Tuhan buat Indonesia. Kami percaya semua itu ada dalam seluruh agenda Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami untuk kota kami Surabaya pun Tuhan, kami percaya Tuhan, seluruh keamanan negeri kami dari seluruh Indonesia, dari kota-kota Tuhan, kami mau lepaskan damai sejahtera yang daripada-Mu Tuhan, ketenangan, kedamaian, segala roh memecah belah Tuhan, aku hancurkan di dalam nama Yesus. Kami percayakan Tuhan, kami juga bawa Tuhan bangsa Israel Tuhan, bangsa pilihan-Mu sendiri Tuhan. Kami minta Tuhan kemurahan Tuhan, biarlah pertobatan itu Tuhan, mereka boleh melihat bahwa Tuhan yang mereka sembah, Tuhan yang hidup, yang telah menjadi Mesias Tuhan bagi bangsa ini. Mereka percaya dengan hati mereka bahwa Tuhan itu Tuhan yang hidup, hanya Tuhan yang mampu membela mereka. Apapun yang sudah mereka jalani Tuhan, mereka melihat sejarah-sejarah bahwa Tuhan sendiri yang akan memimpin mereka, yang akan memberikan kemenangan pada mereka. Tuhan, Kau nyatakan Tuhan kuasa-Mu buat bangsa Israel, buat bangsa kami ini Tuhan. Kami alaskan semua doa ucapan syukur Tuhan. Kami menteraikan semuanya hanya di dalam satu nama. Kami bersandar penuh Tuhan pada kemurahan dan keagungan-Mu Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Saya serahkan kepada Cik Tani. Mungkin ada pengumuman malam hari ini yang akan disampaikan. Selamat malam saudara. Untuk pertemuan berikutnya seperti biasanya saya akan WA masing-masing pribadi, dan untuk khotbah-khotbah yang lalu saudara bisa lihat di ini ya, YouTube ya. Tulisannya ditulis saja, diketik PD spasi HOR gitu, HOR gitu. Nanti akan keluar PD HOR Surabaya ya. Bab ada yang PD HOR lainnya. Itu aja, sekian. Baik, puji nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita akan akhiri ibadah kita malam hari. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Oh, Dia besar, Dia besar. El Haleluya, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dengan iman saudara katakan, berkatnya melimpah. Sekali lagi dengan iman katakan, berkatnya, berkat. Kami terima berkat-Mu Tuhan, melimpah. El Shaddai.
ini dari awal sampai dengan akhirnya Tuhan. Tidak lupa Tuhan, kami membawa sekali lagi untuk kota kami Surabaya Bapa. Kami bawa kota ini di hadapan-Mu ya Bapa. Mari saudara berbahasa roh kita berdoa untuk kota kita. Dalam nama Yesus kami bawa Tuhan di hadapan kota kami Tuhan. Kami lepaskan Tuhan damai sejahtera-Mu mengalir atas kota Surabaya Tuhan. Kami lepaskan Tuhan keamanan Tuhan mengalir atas kota Surabaya Tuhan. Yang Kau utus Tuhan malaikat-malaikat-Mu Tuhan menjaga kota Surabaya Tuhan dari segala mara bahaya Tuhan, dari segala Tuhan gempa bumi dan segala teroris-teroris apapun Tuhan. Di dalam nama Yesus Kau singkirkan dari kota kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berikan keamanan, berikan damai sejahtera-Mu mengalir atas kota kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan Kau pakai kami, setiap kami Tuhan boleh menjadi dampak bagi sekeliling kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dan sekarang kami akan pulang ke rumah kami masing-masing Tuhan. Kami mengangkat kedua belah tangan kami Tuhan. Kami mau menerima berkat-Mu Tuhan. Berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus yang senantiasa memimpin kami, yang senantiasa menyertai kami, Immanuel, dan senantiasa melindungi kami, memberikan kemenangan-kemenangan bagi kami. Kami mengucap syukur Tuhan, dan yang percaya katakan amin. Amin.